Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala al-muhyi wal mumit masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah, kita sudah mengkaji kitab ini dalam beberapa pertemuan yang lalu, dan terakhir kita sudah sampai cabang yang keberapa? Ketiga ya, yaitu beriman kepada malaikat ya, iman kepada para malaikat. Sebagaimana bagian-bagian iman sebelumnya atau cabang-cabang iman sebelumnya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, para utusan Allah ya. Tidak cukup hanya dari kitab ini, tapi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain untuk memperluas pembahasan dan mudah-mudahan juga untuk mendapatkan faedah yang lebih banyak lagi. Karena yang disebutkan di sini ini sangat apa ya? Kita menyebutnya sangat apa? Sangat singkat ya, sangat ringkas. Karena memang kitab ini tujuan utamanya adalah memperkenalkan syu'abul iman, cabang-cabang iman atau bagian-bagian iman. Maka pembahasan tentang al-imanu bil malaikah yang di sini dicantumkan sebagai cabang yang ketiga ya. Ini juga insyaallah nanti kita tambahkan dari masdar atau dari sumber yang lain, yang mudah-mudahan akan menambah ilmu kita tentang al-malaikah, sehingga iman kita kepada malaikat juga makin sempurna, dan harapannya pengaruh daripada iman kepada malaikat ini juga semakin besar dalam kehidupan kita ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita belajar tentang arkanul iman, itu biasanya al-imanu bil malaikah itu diposisikan atau didudukkan sebagai ar-ruknus tsani min arkanil iman. Gitu ya, rukun yang kedua dari rukun-rukun iman. Lazimnya begitu pembahasannya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, gitu ya. Nah, para ulama biasanya menjabarkan arkanul iman itu urutannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang, atau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-iman ya. Nah, kalau di sini kita temukan dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah pada cabang ya, atau bagian yang keberapa? Ketiga ya. Ini tidak masalah ya. Jadi jangan antum permasalahkan mengenai posisi atau kedudukan iman kepada malaikat dalam kitab Syu'abul Iman ini. Tayyib.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang lalu sudah saya jelaskan merujuk kepada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang al-imanu bil malaika, substansinya ya, isinya. Al-imanu bil malaikati yatadhammanu arba'ata umur, kata beliau. Iman kepada malaikat itu menyangkut 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi wujudihim. Kita ini harus beriman kalau malaikat itu benar-benar ada. Tapi bisa dijangkau dengan penginderaan kita enggak? Kenapa? Makhlukun, karena malaikat yang kita imani adanya itu adalah makhlukun ghaibiyun, makhluk ghaib, berarti tidak bisa diindra. Cuman kadang-kadang atas kehendak Allah, malaikat yang aslinya ghaib itu kadang-kadang bisa menjelma dalam sosok apa? Manusia. Antum pernah ketemu malaikat? Hah? Pernah melihat? Antum yakin ada orang yang pernah melihat malaikat? Yakin? Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya yang masyhur dengan hadis Jibril itu kan, Jibril waktu itu lihat. Ya. Siapa lagi yang pernah melihat malaikat? Antum nggak pernah melihat tapi yakin ada orang yang pernah melihat malaikat. Siapa? Nabiullah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ya, kedatangan orang-orang ya, disembelihin, disuguhin apa namanya? Sapi panggang ya, masya Allah. Sapi panggang. Ternyata tidak mau nyentuh. Nabi Ibrahim takut. Ya. Ternyata ini malaikat yang sedang menjelma, disuguhin sapi panggang ya. Kalau malaikat doyan sapi, berarti kita berebut dengan malaikat. Siapa lagi? Nah ini masalah-masalah begini nih. Maryam kan? Nah Maryam sebelum Nabi Lot, ya betul Nabi Lot juga kedatangan tamu malaikat. Kita tidak pernah melihat, tapi kita yakin dalam beberapa kejadian itu malaikat menjelma dalam bentuk manusia, dan yang didatangi ya tentu melihat dalam bentuk manusia. Taib. Ada yang pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, bukan dalam bentuk jelmaan, aslinya? Ada? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi malaikat itu makhlukun ghaib. Kita wajib beriman bahwa ada malaikat, bahkan banyak jumlahnya, ya. Tapi tidak bisa diindra. Ya. Nama-namanya yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasul, wajib kita imani. Tugas-tugasnya ya, yang Allah tugaskan kepadanya, ya, wajib kita imani. Apalagi sifatnya. Secara umum Allah berfirman malaikat itu makhluk uli ajnihah, memiliki apa? Ajnihah itu apa? Ajnihah itu bentuk jamak dari janah. Janah ajnihah, sayap. Makhluk yang memiliki uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan hanya ayat poligami, ada masna wa thulatha wa ruba' ya. Tapi Allah ketika mengkhabarkan malaikat itu juga disebutkan uli ajnihatin, betul ya, masna wa thulatha ruba'. Bahkan Jibril alaihissalam memiliki berapa? Ya? Nah, 600 ayat. Ini bagian dari ilmu tentang malaikat, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang Islam itu tidak peduli dengan ilmu ini, tapi dia bangga kalau punya ilmu tentang bola misalnya. Tentang bola, punya wawasan, thaqafah, pengetahuan tentang bola. Masya Allah, sampai detail kadang-kadang itu. Ini umat Islam itu ilmu-ilmu begini ini adalah apa namanya, sangat berharga ya. Karena ini sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak mungkin tahu. Tapi kalau urusan-urusan dunia ini kita baca koran, kita nonton berita, kita bahkan kadang-kadang menyaksikan langsung tahu. Tayyib.
Ada hal yang masih belum kita pelajari ya, dan ini penting banget ya. Itu tadi tentang substansi ya. Substansi itu kalau dalam bahasa Arab madmun, isi daripada iman kepada malaikat. Itu mencakup 4 hal tadi. Mengimani adanya malaikat, mengimani nama-namanya, mengimani tugas-tugasnya, dan mengimani sifat-sifatnya. Dan itu semua sekali lagi sumbernya dari Allah tabaraka wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Untuk mengingat-ingat ini ya, Rasulullah itu disifati as-sadiqul masduq. Apa itu artinya as-sadiq? As-sadiq yang selalu bersabda benar, kata benar, dan wajib dibenarkan. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu kemudian kita benarkan, alhamdulillah. Inilah yang harus kita lakukan. Tapi kalau Rasulullah mengkhabarkan sesuatu kita tolak, wow, naudzubillah. Ya, dan membangun iman itu begitu. Ya, cara membangun iman itu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran kita benarkan, berarti akidah kita sesuai dengan Al-Quran, tidak menyelisihi. Membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya akidah kita tidak menyelisihi sunnah ya. Dan ingat, bagian Islam yang paling pokok itu apa? Akidah. Orang ditaksim, dibagi, ada mukmin, ada kafir, ada munafik, ada juga musyrik juga ya kalau dirinci. Itu dari mana? Dari akhlaknya? Tidak. Dari sholatnya? Tidak. Tapi pembagian manusia itu ada mukmin, munafik, ada kafir, ada musyrik, dan yang lainnya. Itu adalah dari sisi apa? Akidahnya. Baik, maka harus faham masalah ini. Baik. Ini saya ambilkan dari kitab At-Tauhid li Shaffit Tsani Al-Ali untuk kelas 2 aliyah. Gak apa-apa ya? Hah? Atau antum merasa nggak level? Hah? Ya. Karena banyak ilmu agama ini yang telat kita belajarnya. Gak apa-apa, kadang-kadang kita itu mempelajari agama ini level TK ya. Benar ya? Benar gak? Iqra jilid 1, qiraati jilid 1, atau yang jilid-jilid 1 apa namanya, panduan membaca Al-Quran itu kan idealnya itu untuk siapa? Hah? Jujur aja, untuk siapa itu? Ya. Qiraati itu ya, kalau saya itu dulu pernah datang ke penulis sistem qiraati itu, Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah di Semarang. Saya dapat ijazah untuk mengajarkan itu. Saya dites, kemudian punya piagam, direstui untuk mengajarkan metode qiraati. Tapi sekarang nggak sempat saya. Ya, Masya Allah. Itu kan aslinya untuk pemula itu anak-anak 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi sekarang banyak yang umur 40 tahun belajar itu karena telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, karena banyak kaum muslim itu dulu tidak pernah belajar Al-Quran, sekarang kepengen bisa membaca. Akhirnya demikian juga yang lain. Ya, maaf saja kadang-kadang orang itu mungkin sudah S3 dalam ilmu keduniaan ini, tapi urusan wudhu dia harus belajar dari awal. Kitabul wudhu, supaya cara berwudhunya terstandar dengan syariat. Ya. Maka jangan malu ya, jangan gengsi. Di sini saya bacakan dari kitab yang aslinya itu disusun ya, li Shaffit Tsani Al-Ali. Jadi kalau kelas kita itu ya jenjang kita untuk kelas 2 aliyah, ini muqarrar di Saudi ini ya. Tayyib. Ada pembahasan begini, salah satu pembahasan tentang al-imanu bil malaikah. Ya. Alaqatuhum bil bashar. Hubungan mereka, hum ini kembalinya kepada malaikat, berarti alaqatul malaikati bil bashar. Hubungan malaikat dengan manusia. Tadi secara iman kita sudah meyakini adanya malaikat, bahkan meyakini nama-nama
malaikat dan seterusnya. Kalau direnungkan dalam-dalam, ada nggak hubungannya malaikat ini dengan manusia? Kadang-kadang ikhwataliman, orang yang ingin berbuat jahat itu tengok kanan, tengok kiri, celingak-celinguk, celingak-celinguk, nggak ada orang lanjut gitu kan? Ya benar ya. Ini kan yang sering terjadi di alam kita ini, alam manusia ini. Biasanya kalau sudah tidak ada orang yang melihat, nah lanjut itu maksiatnya. Betul ya? Betul nggak? Kecuali orang yang memang sudah tidak punya hati, tidak punya iman, biasanya orang banyak pun di tengah-tengah keramaian dia melakukan maksiat. Tapi itu biasanya tingkatnya yang sudah sangat parah. Kalau orang mukmin masih ada iman itu pasti ada rasa malu, tidak? Ya tak umumnya itu ya. Tengok kanan. Orang mau merampok, mau nyuri, tengok kanan, tengok kiri. Oh enggak ada CCTV, lanjut gitu kan? Kalau kita hidup dengan iman kita, ya, pernahkah kita ini sendiri, benar-benar sendiri, tidak ada pihak lain? Antum bisa hidup ini berada di suatu tempat benar-benar sebatang kara sendiri, tidak ada Allah yang melihat, tidak ada malaikat yang mencatat. Bisa antum hidup di situ dengan kondisi seperti itu mungkin? Enggak kan? Tapi kita sering lupa. Makanya kita itu sering mudah banget melakukan maksiat. Apalagi lisan itu. Kalau kita ingat ya, selalu ingat bahwa malaikat itu mencatat butiran-butiran kata yang keluar dari mulut kita ini. Maka insya Allah hadirnya iman itu akan mendorong kita untuk memilih ucapan-ucapan yang bagus yang diridhoi oleh Allah. Dan hebatnya itu, kadang hebatnya dalam tanda petik, kita lupa itu kadang-kadang jama'i, lupa jama'i, lupa itu bareng-bareng. Masya Allah, 5 orang ini lupa semuanya, sedang gibah saudaranya sama muslim, sedang ngomong yang tidak baik, bareng-bareng itu, lupa semua ya. Benar kan? Iya. Kadang-kadang ada keluarga muslim, bapak, istri dan 5 anaknya, semuanya nggak sholat. Padahal seharusnya sholat, ya kan? Bahkan yang laki-laki itu, kalau pendapat saya itu wajibnya ke masjid kalau di tetangga masjid, ya kan? Tapi semuanya nggak sholat, kan lupa semua ini berarti, lupa jama'i, lupa bareng-bareng, sampai nggak sholat semua. Ya. Makanya orang Islam itu punya teori begini, orang itu kalau imannya kuat, merasa diawasi oleh Allah, yakin ada malaikat yang mencatat, kemudian yakin nanti suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah dihisab. Orang-orang model begini ini kalau dilepaskan di dunia, insya Allah semangatnya berbuat baik. Sekarang kan lagi heboh, ada orang-orang yang menganggap KPK itu sekarang ada pelemahan secara masif misalnya, ya kan? Benar ya? Komisi yang ditugasi untuk memberantas nih, kan lagi gempar ini. Sebagian orang menganggap bahwa ada pelemahan secara masif. Nah, bayangannya, waduh ini kalau KPK ini lemah, nanti koruptor menjalena. Kalau ngurusi koruptor itu hanya ditangani KPK saja. Sementara orang-orang yang punya peluang korupsi itu tidak takut akhirat, nggak ingat Allah, nggak ingat malaikat, nggak ingat hisab. Mau ditugaskan berapa petugas ya, nggak bakalan beres. Ya, itu gambarannya. Ketika iman ini tidak ada gitu, lemah gitu, berarti kecenderungan untuk berbuat maksiat itu luar biasa. Karena maksiat itu sekilas itu enak, ya sekilas enak kan. Apa-apa yang dilarang-larang oleh Allah itu sekilas itu, kalau dilihat sekilas ya, menarik, menggiurkan, bahkan kadang-kadang bayar apa? Mahal ya. Iya. Dibela-belain bayar mahal pun mau. Nah, ini ikhwatal iman. Mari kita simak ini ya, sehingga persoalan iman kepada malaikat ini benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dekat ya. Ini di kitab Tauhid jilid 2 ada pembahasan alaqatuhum bil bashar,
hubungan malaikat dengan manusia. Wakkalallahu subhanahu wa ta'ala al-malaikata bi asnafil makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya apa? Kita ini sering mengucapkan kalimat-kalimat istimewa tapi kita nggak tahu artinya. Subhanahu wa ta'ala, apa artinya? Maha suci lagi maha tinggi, ya. Kadang-kadang Allah azza wa jalla, kadang-kadang Allah azza wa jalla jalaluh, macam-macam sifatnya, ya, menugaskan para malaikat dengan berbagai macam tugas untuk mengurusi makhluk-makhluknya. Wa minha al-insan, dan di antara makhluk yang Allah tugaskan malaikat untuk mengurusinya itu adalah manusia. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengurusi berbagai macam urusan manusia. Allahu Akbar. Jadi perhatian Allah kepada kita itu luar biasa, sampai Allah tugaskan sekian banyak tugas untuk urusan kita, urusan manusia. Falahum alaqatun wathiqatun bihi. Maka malaikat itu memiliki hubungan yang kuat dengan insan, dengan manusia. Bahkan rentang waktunya itu min hini kaunihi nutfatan, semenjak dia masih berupa nutfah. Antum sudah berapa umur? Sudah berapa umur? Nah, 54? Hah? 44? Masya Allah, masih muda banget ya. Antum kalau ngitung mundur, antum menjadi nutfah itu berapa tahun yang lalu? 44 ya umurnya ya. Berarti sudah kurang lebih 44 setengah, 41 tahun yang lalu antum nutfah sesuai dengan umur kita. Kalau yang sekarang ini 80 tahun umurnya, berarti ya 80 sekian bulan dulu berupa nutfah. Itu malaikat sudah punya hubungan dengan manusia semenjak nutfah. Begini ini jujur aja, pernah nggak kepikir? Kalau kita hidup sehari-hari ngurusin macam-macam, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, ingat nggak kalau malaikat itu punya hubungan dengan manusia itu semenjak masih berupa nutfah? Yang dari ilmu ini nanti akan memunculkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata Allah itu perhatiannya kepada saya luar biasa. Yang kalau dikumpulkan itu nanti menjadi energi yang luar biasa untuk bersyukur kepada Allah. Akhirnya kita siap ruku, siap sujud, alhamdulillah. Ya. Baik. Dzakara hadhihi al-alaqata al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabih Ighatsatul Lahfan. Ya. Hubungan ini, hubungan malaikat dengan manusia yang sangat kokoh itu dituturkan atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ternyata kitab ini adalah menukil dari kitab Ibnul Qayyim. Beginilah dunia ilmu itu, nggak ada yang baru, ya, nggak ada yang baru. Ya, orang-orang penulis sekarang kalau menulis kitab, ada dia bikin ilmu sendiri, ilmu baru tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, udah didahului ulama-ulama terdahulu, biasanya hanya nukil. Maka penulis sekarang itu kalau antum lihat belakangannya, biasanya belakangnya referensinya itu ada yang sampai 100 dari kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya, ada yang baru sudah. Ya, bahkan agama Islam ini sudah sempurna semenjak Rasulullah menjelang wafat. Ya, cuman uraiannya itu terus dikembangkan oleh para ulama, dikembangkan. Tapi ilmu itu tidak ada yang baru. Kan? Ilmu agama loh ya. Kalau ilmu dunia mah masif banget perkembangannya, cepat sekali. Ya, tayyib. Ada di sini disebut-sebut Ibnul Qayyim sebagai rujukan dalam masalah ini. Nanti ada kita ketemu ulama-ulama yang lain. Kalau bab fikih itu biasanya orang-orang yang bicara fikih sekarang itu mengambil dari mana beliau itu?
Sekarang kalau misalnya orang berbicara masalah fikih, hukum satu masalah ini misalnya, itu yang menjadi rujukannya biasanya siapa? Umumnya yang paling populer di dunia fikih siapa? Al-Madzhabul Arba'ah, ya, al-mujtahid mutlaq. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in. Baik, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam masalah ini? Faqala, beliau mengatakan, fa innahum muwakkaluna bi takhliqihi. Ini yang pertama. Mereka itu ditugasi oleh Allah untuk membentuk manusia. Jadi yang membentuk itu malaikat atas tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqlihi min taurin ila taur, dan memindahkan penciptaan manusia ini dari satu fase, satu tingkat ke tingkat berikutnya. Kita itu kalau sudah jadi orang lahir begini nih ya, misalnya kita berkaca, bercermin, Masya Allah, kita lihat tiba-tiba sudah begini kan, keren gitu ya, ya kan, ya. Tapi sebelum kita lahir menjadi manusia, kemudian tumbuh kembang sampai akhirnya alhamdulillah umur 40, 60, 50 masih pada hidup. Dulu kita itu pernah melalui fase ini, min taurin ila taur. Dari nutfah sudah kita lewati, alaqah sudah kita lewati, mudghah sudah kita lewati, ya kan? Nutfah, alaqah, mudghah. Berapa hari? 40 hari nutfah, 40 hari alaqah. Jadi 40 hari berupa nutfah. Setelah 40 hari berubah menjadi alaqah, gitu kan? Alaqah menjadi mudghah. Kita tahu asalnya kita ini. Dan ini jurus jitu untuk melumpuhkan orang sombong. Ini jurus jitu untuk melumpuhkan orang sombong, atau jurus jitu untuk mengikis kesombongan dari diri kita. Manusia itu kadang-kadang kayak bidadari yang perempuan, yang laki-laki itu tampan banget, tapi kalau dirunut ke belakang tetap diciptakan oleh Allah dari nutfah. Nutfah itu ma'im mahin dalam Al-Quran. Alam nakhluqum min ma'im mahin, atau ma'in dafiq, air yang memancar. Kalau nggak mancar nggak normal, ya kan? Min ma'in dafiq, ma'im mahin, ya, Masya Allah. Apa yang kita banggakan, modal apa yang kita jadikan modal untuk sombong, padahal kita ini diciptakan oleh Allah dari nutfah. Maka orang sombong itu naif banget. Orang itu mestinya terhadap Allah sang penciptanya, antum hubungkan dua titik saja, dari nutfah menjadi seperti ini. Ada nggak kira-kira kalau sisa bau nutfah itu masih ada pada diri kita? Kita sholat berjamaah di masjid, apalagi masjidnya pengap, itu baunya kayak apa? Alhamdulillah kita mandi, kita pakai minyak wangi, yang bau apa? Minyak wangi. Bahkan kalau kita berlumuran dosa juga tidak anyir bau kita, tidak busuk bau kita. Dosa tidak menimbulkan bau, ditutupi oleh Allah. Kita kadang-kadang keluar kayak penampilan ini ala Indonesia ya, ini ya, pakai peci hitam, pakai baju koko, pakai sarung. Orang sudah menyangka kita ini soleh, padahal bisa jadi kita itu busuk sebusuk-busuknya, banyak dosa, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang menganggap dirinya suci, malas istighfar, itu karena nggak kenal dirinya. Seharusnya orang itu nggak henti-hentinya istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tahu dirinya itu banyak kekurangan. Bahkan ketika kita ibadah saja sebenarnya malu. Ibadah itu apa saja? Hanya takbiratul ihram, angkat tangan, kemudian berdiri khusyuk. Ibadah itu melibatkan hati, melibatkan keikhlasan, melibatkan kekhusyuan. Nilainya berapa ibadah kita kalau sudah melibatkan ikhlas dan khusyuk? Berani berapa? Berani mengatakan nilainya berapa? Maka setelah sholat itu istighfar, astagfirullah. Tidak cukup sekali, astagfirullah, 3 kali. Ini ikhwatal iman. Kita itu semangat hidup itu mestinya semangat syukur kepada Allah. Karena kalau kita hubungkan nutfah jadi manusia sebaik-baik bentuk, keren banget, menguasai dunia, mendominasi dunia ini,
Itu berarti nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita itu luar biasa. Dan juga jangan sombong kepada sesama manusia. Sombong itu ada sombong kepada Allah, ada sombong kepada sesama manusia. Melumpuhkan orang sombong itu mudah banget. Lo belagu, lo itu diciptakan oleh Allah dari nutfah. Mikir dong, ngaca dong. Loh, tapi kan saya kaya, punya harta. Harta memang hartamu, itu sepenuhnya hartamu, titipan. Tapi kan saya pinter. Loh, ilmu itu memang milik kamu, sepenuhnya milik kamu, bukan titipan. Kalau memang kita ini pemilik hakiki, tidak ada urusan. Tapi nyatanya dalam ajaran kita itu nanti setelah dunia ini kita lalui, semuanya jadi urusan besar. Nah, hartamu dari mana kamu mengambil dan untuk apa kamu belanjakan? Allahu Akbar, itu akan dihisab oleh Allah. Berarti kita ini bukan pemilik hakiki. Kalau pemilik hakiki punya mutlaqut tasarruf, boleh kita berbuat apa saja. Sekarang misalnya antum punya duit ratusan ribu, udah bosen lihat duit di pinggir, antum bakar-bakarin, kayak bakar koran di depan ini, tong sampah gitu. Tetangga lewat, "Pak, kok duitnya dibakarin?" "Emang kenapa? Duit gue?" Antum bisa jawab begitu? Hah? Nggak bisa. Antum mentabdir sesuatu yang bernilai itu salah. Ya, dalam agama kita ilmu, Masya Allah, kita lahirin nggak ngerti apa-apa. Semua orang itu lahir nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Antum sombong dengan ilmu? Bukankah Rasulullah itu mengajarkan bahwa ilmu itu nanti akan ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu? Kata Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair itu ya, sombong yang paling parah itu sombongnya orang yang berilmu, terutama ilmu syar'i. Hafid Al-Quran, hafid hadis, hafal sekian banyak hadis, ujung-ujungnya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia dihantam dengan ayat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Buah dari masuknya Al-Quran ke dalam sunnah, Al-Quran dan sunnah ke dalam tubuh seorang muslim, itu mestinya menjadikan dia tawadhu, bukan sombong. Ya. Dunia ini kalau diisi orang yang tawadhu itu cerah, kayak di surga. Masya Allah, salam itu mudah tersebar, ketemu saling menghormati, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan situasi surga itu dikhabarkan oleh Allah, qilan salaman, salaman. Kita kadang-kadang kepengen menjadi penghuni surga, males menebar salam. Ya. Padahal salah satu amalan yang mendekatkan ke surga itu kata Rasulullah. Ya. Apa itu? Afsus salam, tebarkan salam. Salatlah di saat waktu manusia pada tidur dan berikan makanan. It'amut ta'am, kemudian ifsya'us salam, itu termasuk amalan yang dikabarkan oleh Rasulullah mendekatkan ke surga. Taib. Jadi kita sudah lalui itu ya. Sekarang kita sudah tidak mungkin mundur lagi. Ini sudah, kita sudah balik, bahkan sudah tua. Ya, alhamdulillah. Wa taswirihi, dan membentuk rupanya. Wa hifdhihi fi atbaqid dhulumatis salas, dan menjaga dalam 3 kegelapan. Waktu di ini semua waktu di mana ini? Waktu di mana ini? Dalam perut apa? Perut siapa? Perut ibu. Maka manusia yang faham dirinya, dia ingat ibunya. Ya. Orang yang lupa ibunya jauh dari surga. Kita itu jangan hanya berurusan dengan Allah saja ya. Mengamalkan agama itu jangan hanya ihsan kepada Allah, hanya rajin sholat di sini, di pos depan. Setelah Allah ada kedua orang tua. Orang tua itu ada 2 kan, bapak dengan ibu. Ya, betul ya. Kemudian ihsan kepada bapak dibanding dengan kepada ibu, lebih berat mana? Lebih ditekankan mana? Ibumu ya. Nah, Rasulullah ditanya oleh sahabat. Masya Allah, pertanyaan sahabat itu bagus-bagus. Yang dari pertanyaan itu kita mendapatkan ilmu yang istimewa. Ya. Sekarang itu kadang-kadang ada orang pinter banget, menguasai berbagai macam ilmu, tapi ibunya itu nggak ada harganya di matanya. Gimana itu? Sahabat bertanya, man abar. Pertanyaannya singkat banget. Siapa orang yang lebih wajib aku berbuat baik kepadanya? Man abar. Ya. Karena orang ini banyak. Orang itu berkembang ikhwatal iman. Kadang-kadang orang dulu dilahirkan oleh ibunya 40 tahun yang silam, sekarang itu dia sudah menjadi orang besar.
Memiliki pabrik, perusahaan, kadang-kadang itu karyawannya ribuan, sudah punya istri. Istri itu biasanya kalau kaya itu juga nggak cukup satu. Penyakit orang kaya kan biasanya istrinya kepengen banyak kan, karena memang modal untuk beristri lebih dari satu itu salah satunya adalah kekuatan apa? Hah? Materi ya. Masya Allah, kadang-kadang anaknya ini, kadang-kadang Masya Allah banyak orang. Tapi kalau orang yang waspada, orang-orang muslim, biarpun dia ini menjadi orang besar, ya, tidak akan menggusur posisi ibu. Dia tetap diwajibkan oleh Allah, ibumu, 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 baru bapakmu. Ya, antum kalau nggak berbakti kepada kedua orang tua, meskipun antum rukuk sujud sampai kapalan, ya, tapi jangan sujud dengan tujuan kapalan ya. Jangan sujud dengan niat supaya kening kita ini ada tanda, dan jangan. Sujud aja. Persoalan nanti ada bekas atau tidak itu efek sifatnya. Tapi jangan menjadi niatan, apalagi program gitu ya. 3 bulan kening saya harus bilang astagfirullah. Ya. Cacat ikhwatal iman, jangan dianggap remeh. Antum jangan pernah mempraktekkan ihsan itu hanya fokus kepada Allah. Ihsan kepada Allah, berikutnya ihsan kepada siapa? Manusia. Diawali dari ibu, kedua orang tua, sampai hamba sahaya. Antum ada yang punya hamba sahaya? Nggak ada kan? Itu satu ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi kalau kita ingat ini tadi, kita dulu dibentuk oleh malaikat dari satu fase ke fase berikutnya ya. Kemudian sampai tadi yang menjaga malaikat janin dalam 3 ke 8 ini. Ini kan kita masih di dalam perut kan? Perut siapa? Pertanyaannya. Kan perut ibu kita. Maka dalam Islam ibu itu mendapatkan hak untuk dibaiki luar biasa. Ya. Ini anak-anak muda ini ya, ingat ibumu, ingat Allah pertama, ingat kedua orang tuamu, ingat kerabat-kerabatmu, ingat tetanggamu, ingat sesama manusia, sama muslim. Ya. Karena Islam itu memang mengajarkan ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Ingat baik-baik itu. Baik. Sekarang ini zamannya banyak anak-anak durhaka kepada orang tua sampai kepada ibunya. Kalau anak itu dinasabkan kepada siapa? Bapak kan? Ada orang itu punya 40 anak. Nasabnya ke dia semua. Bin Abdillah, bin Abdillah, bin Abdillah. Nikah istri pertamanya 10, nikah istri kedua nikah anaknya 10, nikah istri ketiga anaknya 10, istri keempat 10 juga, 40 kan? Dicerai satu lagi, ganti istri lagi supaya tetap 4 gitu. Tapi pengen baru lagi. Dapat 10 lagi, dapat 10 lagi. Sepanjang hidupnya prestasinya nikah dengan 10 wanita. Masing-masing yang dinikahi melahirkan 10 anak. Berarti anaknya berapa? 100. Semua diambil oleh bapaknya. Dinisbatkan kepada bapak. Ibu yang bersusah payah lahir dapat apa? Dapat baktinya anak. Kalau nasab memang kepada bapaknya, tapi persoalan anak diwajibkan berbakti ditekankan kepada ibu. Ya kita harus rela. Rela, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa kitabati rizqihi wa amalihi, yang menulis rizki dan amalnya. Sebelum kita lahir itu takdir sudah ditulis kan? Yang nulis siapa? Malaikat. Masya Allah. Jadi hubungan kita itu dengan malaikat itu kokoh banget, kuat banget. Wa ajalihi, ajalnya, ajal. Ya. Wa syaqawatihi, kesengsaraannya, wa sa'adatihi, dan kebahagiaannya. Udah ditulis. Tapi antum tahu nggak? Antum tuh ditakdirkan mati di mana? Ditakdirkan jadi orang bahagia atau celaka? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Alhamdulillah. Kita pengen selamat, kita pengen bahagia, kita berupaya mencari sebab-sebab bahagia. Ya. Makanya takdir ini jangan ditaruh di depan. Takdir itu taruh di belakang. Di depan ini kita berikhtiar, kita berupaya, baru berikutnya takdir, ya kan? Rizki misalnya, rizki itu kalau misalnya ada orang diem aja di rumah, kok diem aja Pak, terus gak pernah kerja. Oh saya mah urusan rizki itu saya percaya, ya? Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi disikapi dengan diem. Nanti kalau saya kaya juga dikejar-kejar duit saya misalnya, kira-kira bisa dimaklumi nggak sikap seperti ini? Wah ini mah orang stres, bisa begitu kan? Ya rizki sudah ditulis, tapi kita harus ikhtiar, ittikhadul asbab. Nah ini kadang-kadang orang-orang yang malas ibadah itu enteng banget jawabannya kalau diajak. Saya belum dapat hidayah.
Saya ditakdirkan, mana buktinya kalau antum ditakdirkan? Kan Allah menyuruh kita ke surga, berusaha. Ya, taib. Memang ini masalah pelik ini, masalah takdir ini udah kacau gitu ya. Kan ada firqah-firqah yang menyimpang, ada Qadariyah yang tidak percaya takdir, ada Jabriyah yang percaya takdir tapi terlalu kebablasan. Ahlussunnah ada di tengah-tengah. Ya. Wa mulazamatihi fi jami'i ahwalihi, dan menguntitnya dalam segala keadaan. Nah loh, malaikat itu selalu menyertai kita. Tadi kan saya katakan di awal ya, bisakah kita ini pada suatu waktu, di suatu tempat, kita itu sendiri, benar-benar sendiri, itu bisa apa enggak? Enggak. Kalau enggak ada orang, iman kita menyatakan Allah yang kita sembah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dari situ seharusnya kita itu pada diri kita melekat namanya muraqabatullah, kesadaran bahkan keyakinan diawasi oleh Allah. Ini kalau orang itu digembleng, dididik dengan didikan ini, insya Allah nggak butuh CCTV, ya CCTV, ya. Orang ini akan lempeng jalannya, mau kemana saja itu insya Allah kalau merasa diawasi oleh Allah. Itu kalau toh dia mondar-mandir di muka bumi, beraktivitas itu mengarah kepada yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah. Ya. Saya yakin nanti setiap gang, setiap jengkal dipasangi CCTV ya untuk memantau gerakan orang ini. Tapi orangnya itu tidak punya rasa takut kepada Allah, tetap aja. Gak takut, ya, gak takut. Bahkan kadang-kadang manusia itu lebih pintar daripada ya. Kalau tahu ada CCTV ditutup dulu, nanti baru dia. Kemudian wa ihsa'i aqwalihi wa af'alihi, dan mendata, menghitung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Allahu Akbar. Ucapan itu ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, coba kalau kita itu kuat iman kita ini seperti ini, insya Allah lisan ini nggak kemana-mana, nggak menggibah, nggak menfitnah, nggak yang bohong, yang apalagi kesaksian palsu dan lain sebagainya ya, yang dosa-dosa besar itu, yang namimah enggak. Kalau toh terlanjur itu cepat istighfarnya, astagfirullah, saya tadi gibah si fulan, kenapa? Ingat kalau ada Allah yang maha mendengar dan ada malaikat yang, maka istighfar itu memang harus diperbanyak. Jujur aja, kita ini setiap hari itu banyak salahnya, dari mata, dari telinga, dari lesan. Nah, bahkan kadang-kadang maaf saja orang muslim itu masih sulit meninggalkan dosa besar. Kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang nggak banyak istighfar hidupnya itu ya aneh itu. Karena itu adalah solusinya. Wa hifdhihi fi hayatihi, dan menjaganya dalam kehidupannya. Jujur aja ini saya baru tidur hari ini sampai hari ini selamat. Kemarin alhamdulillah. Itu dijaga oleh Allah dengan menugaskan malaikat. Jadi ada malaikat yang mendampingi kita, menjaga kita. Padahal orang itu ya, kalau antum bayangkan, orang itu sebenarnya ringkih banget. Kadang-kadang orang gagah perkasa itu kadang-kadang disengat nyamuk aja dia tepar itu. Nah, nyamuk jelas ada ya, Yang lebih kecil dari nyamuk dan kita yakini ada apa? Corona. Antum pakai masker berarti wajib percaya kalau corona ada ya. Nah. Subhanallah, kita selamat begini ini berarti terhindar dari sekian potensi bahaya. Kadang-kadang ada orang itu dibunuh, orang dimutilasi, ada orang dibunuh, orang dibakar. Kadang-kadang naik motor tuh dibacok, dibegal mati. Alhamdulillah kita terhindar dari semua itu. Selamat sendiri. Keadaan kita seperti ini selamat sendiri, dijaga oleh Allah dengan menugaskan malaikat. Ada orang kadang-kadang tuh tidur di rumahnya, dimasuki rampok, dibantai semua, anaknya diperkosa, istrinya diperkosa. Masya Allah, habis. Tidak terjadi pada kita. Alhamdulillah. Ya, jadi keselamatan kita ini melibatkan malaikat. Allah yang memberikan keselamatan tapi menugaskan malaikat. Wa qabdi ruhihi inda wafatihi, dan yang mencabut nyawanya ketika wafat. Nah, siap-siap ya. Kita sekarang masih hidup, satu saat pasti mati. Ya. Antum pengen dicabutnya keras apa dicabutnya lemah lembut? Nah,
Wan nazi'ati gharqa. Sebagian ahli tafsir mengartikan demi malaikat yang pencabut nyawa dengan keras. Waliyadzubillah, itu rasa sakitnya kayak apa? Ini nyawanya orang-orang kafir. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang menyabut nyawa dengan lemah lembut, nyawanya orang mukmin. Jadi kalau antum bercita-cita ya nanti kalau mati itu dicabut dengan lemah lembut, husnul khatimah, ini jalannya. Jaga agama kita ini, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mukmin muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ardiha ala khaliqihi, dan yang membawa, yang menyodorkan nyawa ini kepada penciptanya, wa fatirihi, ya, kepada penciptanya, kepada Allah. Nyawa itu kalau nyawanya orang mukmin setelah dicabut itu dibawa oleh siapa? Oleh itu juga malaikat yang bawa. Udah isya ini? Sudah masuk. Tayyib. Masih panjang, masih ada. Insyaallah nanti saya lanjutkan lagi. Ini penting banget ya. Malaikat tidak ada, tapi kita punya keyakinan malaikat itu ternyata punya hubungan yang sangat dekat dengan kita. Ini luar biasa penjelasan ini. Ya, tapi waktunya sudah isya, ya udah sampai di sini dulu. Ketemu lagi insyaallah bulan depan. Ini pekan kelima ya. Ya kan? Kita punya jadwal pekan ketiga. Pekan kelima insyaallah bulan depan tidak ada pekan kelima, adanya pekan ketiga insyaallah ya. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.